Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlasa ilal ardi wattaba'a hawa. Famasaluhu kamasalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatruku yalhas. Zalika masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatina. Fakhususil qasasa la'allahum yatafakkarun. Watlu lan macakno sira Muhammad. Ngajarno sira Muhammad, to macakno sira Muhammad, ya Muhammad tuhi Muhammad. Bahwa wacakno alal Yahudi. Ngene ngerti. Atase kelompok Yahudi. Alaihim atase kelompok Yahudi, ayil Yahudi tegese wong Yahudi. Naba alladzi ing critane wong utawa ing beritane wong khabar alladzi tegese ing critane wong atainahu kang maringi ingsun hu ing man ayatina ing pira-pira ayat ingsun dadi paringi ngalim diparingi pinter fan salakha minha mongko dadi lepas sapa alladzi lepas minha sange ayat Ayakoro dia tegese metu sapa lagi di kufrihi sebab kekafirane Allah iki, atau mental kekafirane Allah iki. Kama tak rujuk kaya oleh metu, atau oleh melungsungi, cara Jawa melungsungi apa al-hayatu apa ular nih. Minjil dia saking kulite ular, melungsungi ganti kulit. Wa huwa ta'ala iku Bal'am bin Ba'ura, iku jenenge Bal'am bin Ba'ura, min ulama Bani Israil. Tengah saking pinter-pintere Bani Israil. Suila den suwuni sapa Bal'am ayat wa yen to maksudna sapa Bal'am ala Musa ing atase Musa wa udiya lan den hadiahno ilahi maring Bal'am apa seun apa perkara dadi kira-kira ya asal gelem maksudna Nabi Musa pada mongko maksudna sapa Bal'am to ndongakno elek sapa Bal'am fangqala fa'alaihi mongko dadi kawalik apa donga alaihi melarat ning atase Bal'am maksudnya kebalik ndekne dhewe sing untuk matur wansal alan dadi melek atau dadi ketarik dadi napa menjulur apa lisane Bal'am ala sopiye tumeka maring dadane Bal'am fa'at ba'ahu syaiton mongko ngetuti mongko baturi atau ngetuti ku ing Bal'am sapa syaiton setan Aifa'at drokahu, tegese iso nyusuli sapa setan hu ing Bal'am. Fasara moko dadi sapa Bal'am iku qarinahu dadi kancane setan. Fakana minal ghawin, mongko ana sapa Bal'am iku minal ghawin setengah saking sing sesat kabeh. Walau sina umpama lamun karep sapa ingsun, larfa'na dia. Yektine iso ngangkat sapa ingsun hu ing Bal'am. Umpama aku ngersakno tak angkat ila manazilul ulama itu maka maring derajate pira-pira ulama. Dia sebab ayatna. Bi an waqfiqahu lil amali gambare arep ento ngekeki taufik ingsun Allahu ing Bal'am lil amali krana ngamal. Walakinnahu akhlada ilal ardi. Walakinnahu tetapi nek Bal'am iku akhlada iku ngrasa abadi, ngrasa napa ngrasa abadi ngrasa tenang nyaman iki sapa Bal'am esakan tegese ngrasa nyaman sapa Bal'am ilal ardi itu meka maring bumi ai dunya tegese nyaman ning gone urusan dunya wa malalan condong sapa Bal'am ilaha maring dunya watta hawa lan anut sapa Bal'am hawa ing hawa nafsune Bal'am fi du'aihi ilaiha ing dalem masalah ibadah Bal'am ilaiha di arah maring dunya. Fawadok nagu mongko nginakno ingsun hu ing Bal'am. Pamasaluhu mongko te perumpamane Bal'am sifat uhu tegese utawi sifat Bal'am kama salil kalbi kaya asu anjing. Intahmil alaihi yalhas aw tatruku yalhas. Intahmil lamun nekan sira, maksudnya nyentak sira alaihi ngatasé asu. Ditor di kelawan nyentak, kelawan ngusir wajah jrilan ya tegese ngusir, kelawan nglarang atau ngusir. Yalhas mongko melet-melet, mongko menjulur-julurkan lidah, melet-melet apa kalbu. Ayat delak tegese dadi julur-julur atau melet-melet apa lisan apa ilate kalbun. Autat rubuh utawa ninggal sira ing kalbu. Ora mbok sentak mbok beno ya yalhas tetep melet-melet apa kalbu. Wale salan ora ana apa ruhu liyane
kalbu minal hayawan sing pira-pira hayawan atau minal hayawan sing jenis hayawan juga zalika kaya mengkono-mengkono kalbu. Wa jumlah tasarti utai jumlah lorone syarat iku halun dadi hal elahian tegese melet-melet dari dan turino bikuli halin lan saben-saben keadaan. Wal qasdu tujuan iku atas biru wal qasdu tujuane tasbih iku atas biru nyerupakno filwat ing dalam pihinaane wal khitatilan tegese inane to kerendane. Bi qarinatil fa kelawan korona fa al musirati kang ngekeki weruh bitar tibima kelawan tertibe perkara badhe kang sause fa alama ing atase perkara qablah kang sedurunge fa minal maili sanging condong ilat dunya maring dunya wa tibail hawa lan anut hawa nafsu wa bi qarinati qaulihi lan kelawan korenai dawe Allah taala zalika masalul qaumil ladina kadzabu bi ayatina. Zalika te mengkono-mengkono kabeh iku masalul qaumi iku percontohane to padane kaum alladzina wong akeh kadzabu kang mendustakan sapa alladzina bi ayatina ing pira-pira ayat kita. Fakususil qasas. Faksus mongko nyritakno sira al-qasas ing ikilah cerita alal yahud ing atase Yahudi. La alagu menawa te wong Yahudi ya tafakaruna gelem mikir sapa wong Yahudi ya tadabbaruna tegese gelem mikir sapa wong Yahudi sian dalam ayat. Fa minu nama kok gelem iman sapa Yahudi. Saai ku elek banget bisa tegese elek banget masalan ampane perumpamaane sapa al kaum. Masalul kaum tegese perumpamaane kaum. Elek banget perumpamaane kaum sing ngene iku. Aihum maksudnya cara teng nahwu berarti dadi mubtada sing maksud. Alladzina rupane wong akeh kajabu kang mendustakan sapa alladzina bi ayatina awan pira-pira ayat kita. Wa anfusahum lan ing awak dhewe ne alladzina kanu ana sapa alladzina yadzlimuna ngakoni dolim sapa alladzina. Ditakzib kelawan gorok. Mayyahdillahu fawwal muhtadi. Mande sapane wong yadi ku nunjukna sapa Allah bahwa mungko teman bi al muhtadi ku sing tok petunjuk. Wa man desapane wong didil ku nyesapno sapa Allah ing manfaulaika mongko te mengkon man rum yang ulaika iku al khosiruna iku sing kuno kabeh iku sing rugi kabeh. Kula terangno iki sing kisah awal iki sing napa. Masih tentang wong Yahudi ya dados. Teng kisah awal walhasil tenggene periode peralihan Nabi Musa. Jadi Nabi Musa sakwise ngalahno Firaun itu Allah janjekno badhe diutus wangsul malih teng Palestina. Ya. Teng Palestina niku ngliwati satu Sahara, satu nopo nggih Sahara padang pasir. Sebagai tempat tujuan niku daerah Palestina samangke. Ateng mriku mun inna fiya qauman jabbarin. Nah, mulai dulu niku menjadi sunai pangeran. Setiap kebenaran itu ngacam kemapanan. Ini kok istilah sosial politik itu setiap kebenaran itu pasti mengancam apa? Kemapanan. Karena ujung-ujungnya kebenaran adalah yang kaya lewat ilegal juga harus diadili, yang kaya lewat bisnis ilegal juga harus apa? Diadili. Sesuatu yang haram, yang ilegal, yang enggak benar itu pasti dilawan oleh kebenaran. Sebab itu para orang-orang kaya ini kemudian resah atas kembalinya Musa. Nah, wong sugih itu ya menungso, ya rasa wedi pasut, wedi laknat, wedi kualat. Akhirnya wong sugih ini udah urunan ngontrak wong sing ilmune selevel mbek sinten Nabi Musa. Ini ya akal-akal bulus ngoten iki. Jadi cara politik nak tidak iki kiai jago, golekno jago, nak kurang jago boleh joker. Berarti niku mulai jadi semenjak dulu kesalahan dijual di dunia pun cerita kuno. Digolak-goleki walhasil ketemu ana wong sing tingkat kedekatannya dengan Allah itu setingkat Musa niku sing jenenge Balaam. Tingkat kedekatannya dekat sekali dengan Allah karena Balaam itu menguasai al-ismul azam. Ya namane Allah sing azam yang setiap dipakai doa pasti mustajab. Walhasil Balaam dirayu. Pertama ndak mau. Wailah, waktu itu sial banget. Apa kamu tidak tahu kalau Musa itu nabi kalimullah? Apa aku kualat ngelawan sinten Musa? Nah, ya mulai dia juga salam tempel itu nak nyakang, uang kuat nolak. Jadi salam tempel 200.000, 1.000, uang gampang nolak.
Ya bisa ngeklaim aku ora doyan dalam template banyak 100-200. Akhirnya ditingkatkan. Upet ini apa? Ditingkatkan. Mulai 5 juta, 10 juta, mulai mikir balam. Rayuan alhasil akhirnya pada tingkat tertinggi. Akhirnya balam cocok. Maksudnya negosiasi apa? Valeria nih kalau itu, jadi tidak ada tokoh besar di raya yang kena, tahunya kan murahan, jadi ya naik tingkat ini, dulu itu tuh kita, mohon walhasil pada tingkat tertinggi dalam susu, oke, aku masuk nosinten Musa. Sebetulnya saat kejadian itu Balam itu bolak-balik dielingno pangeran ketika kuda yang dipakai Balam mau menuju tempat doa itu mesti gak gelem. Berkali-kali bertempur. Tapi Balam pun kadang merasakan betapa uang itu penting. Nah, jadi ini betapa uang apa? Penting. Kemudian Balam dengan logika orang Yahudi, dengan logika setan. Ini ku logika wataku numidadi kauman apa? Solih. Ini keleng-keleng. Jenengan jangan pernah dengan logika bisa tobat dengan uang. Ini ruang fatwa. Jangan pernah berpikir bahwa bisa tobat dengan uang. Itu logika Yahudi, logika setan. Dulu saat Yahuda ingin membunuh Yusuf juga wataku numibadi kauman apa? Soleh. Yang penting dendam lakoni sik. Bariku jadi orang soleh men. Zaman orang Yahudi menerima suap. Niku istilah Quran ya wa iya bihim aradum misluhu ya. Alam yuqat alaihim misaqul kitab bi alla yaqulu ala wa ilal haqqa wa rasul mahdi. Karena apa orang Yahudi cara berpikir wa iya bihim aradum misluhu ya. Alasannya sayu farulana. Nanti kalaupun kita salah dengan uang itu, dengan amal-amal jariah itu sayu farulana. Kita pasti dimaafkan. Makanya kamu jangan heran orang paling semangat umroh haji ya artis. Paling semangat haji ya koruptor. Paling semangat ngelakoni apik nyumbang ya apa? Koruptor. Sebetulnya koruptor kita itu masih pakai logika agama. Korupsi gelem tapi nganggep nyumbang kiai itu jadi kafarah. Nyumbang masjid itu jadi apa? Kafarah. Jadi makanya mental kita itu diam-diam dengan logika yaitu bahwa kesalehan tobat itu bisa dibeli dengan uang. Yaitu tadi ya korupsi jalan terus, tapi amal soleh di jalan terus. Terus ngira itu sebagai kafarah. Nah, Balam sudah cara berpikir demikian. Dia sudah sadar pentingnya uang, hidup nyaman dengan uang. Ini dengan cara Quran walakinnahu akhladan apa? Ilalah. Dia sudah merasa nyaman dengan bumi, dengan dunia. Oleh Imam Suyuti lan asiri ila dunia. Nah, keyakinan Balam demikian itu sudah dianggap secara ilmu tauhid. Dia sudah cacat. Sudah cacat secara tauhid. Sehingga ngendikane Allah walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu ilal akhiri wa tabana Allah. Dia dengan kepandaiannya, dengan kealimannya harusnya itu terhibur atau merasa nyaman, merasa enak dengan aku kata Allah, dengan saya, dengan kami. Tapi dia nyatanya lebih enak dengan uang. Terus Allah tersinggung. Niki sing bolak-balik kula ngaji teng pundi-pundi kula terangaken. Allah itu sangat tersinggung saat seseorang, terutama orang alim, itu yang mulai nyaman dengan selain Allah. Misalnya kados kula melatih diri. Misalnya saya sebagai bacaria, sampean kasih uang 1 juta senang, 1 miliar senang sebagai bacaria. Tapi saya atas nama orang alim tahu, saya bernafas detik ini, saya tidak jamin bisa bernafas ke detik kemudian. Sehingga hidup dengan Allah itu hubungannya detik, mungkin sekon. Saya ngapain butuh uang 1 miliar, misalnya tidak jamin besok masih hidup. Jangan-jangan nanti malam mati. Sehingga dengan tingkat kedekatan dengan Allah ini per detik, per sekon dihitung momen-momen yang setiap saat harus ketemu Tuhan. Sehingga ya kenyamanan uang itu minimal sekali, kenyamanan dunia minimal. Zaman Abdullah bin Mas'ud mengartikan ayat itu bilang fawwah la ahtuwan nafsat fatan illa wa azunnu alla ahtuwa ukhra. Demi Tuhan, saya tidak pernah melangkah satu tapak kecuali saya tidak yakin bahwa bisa meneruskan. Saking hadirnya bahwa setiap detik, setiap menit orang bisa saja diambil Tuhan, diambil nyawanya oleh Allah. Sehingga kan kenyamanan-kenyamanan dengan duniawi dengan apa ya minim sekali karena tingkat kedekatan dengan Allah ini kemudian menjadi benteng untuk menganggap ini benar-benar nomor kesekian. Paham ya? Lah harusnya orang alim itu begitu, la rafa'nahu
Dia harusnya nyamannya itu dengan ayatina. Mulanya ketika Allah tentang hadis qudsi, seksa saya pada orang alim adalah ketika anzi ahalawata munajat. Ketika kenyamanan munajat dengan saya sudah saya hilangkan. Ya, wong wis ora nyaman munajat be Allah, niku berarti seorang alim. Itu sudah azab dari Allah bagi ulama, bagi seorang alim. Paham ya? Kalau nanti ngaji memiliki cerita bahwa ketika Nabi Yusuf, para nabi, para ulama dungo Allahumma ya fatirat samawati wal ardi, ya Allah zat yang mengatur langit dan bumi. Kalau nanti ngaji memiliki tembuti-tembuti cerita bahwa saat kita mengatakan bumi itu bumi dengan artian kita butuh sekali sama bumi sebagai tempat pijakan. Kita tidak bisa bayangkan hidup tanpa bumi atau bumi dalam keadaan goyang kayak ada gempa, ada tsunami. Nah, dengan pengandian demikian bahwa kita butuh bumi. Bumi butuh Allah, ya fatirat samawati wal. Nah, kita butuh sekali bahwa bumi ini harus tenang, harus stabil. Kalau gempa kayak apa, kalau ada tsunami kayak apa. Dengan tingkat memori yang demikian, tentu kita bisa menyepelekan uang, bisa menomorsekiankan uang. Sehingga kalau orang-orang soleh mengatakan ya fatirat samawati wal ardi, memang tertanam betul betapa pentingnya bumi, pentingnya langit, dan itu tergantung sama Allah. Nah, aku yang menawa umpama donga iku ora kadung diucapno Nabi menawa ya fatirul fulus wa ya fatirul mas. Buktinya apa? Kita mengatakan wal ardi itu gak tumancep. Muni ya fatirat samawati wal ardi tapi atine iku wah nek di hasita iso ning mall, nek di 2 juta iso pulaan, iso gawe toko, iso investasi. Berarti kan nggak tertanam bahwa kebutuhan yang terdekat kepada dia adalah tempat pijakan, yaitu namanya bumi. Ya fatirat samawati wal ardi anta wali fid dunya wal akhirah. Tawaffani muslima wa alhiqni bisolihin. Ketika seorang wali atau seorang nabi, seorang ulama mengatakan anta wali, engkau adalah yang paling saya cintai, engkau adalah zat paling penting. Esensi paling penting adalah engkau, itu tertanam betul. Apa artinya uang 1 miliar kalau saya setiap detik bisa tersedek mati, kena gempa, kena tsunami? Apa artinya uang segitu kalau besok saya bawa terkecelakaan? Sehingga tingkat khauf ini akan menggetarkan dia untuk menganggap uang yang kesekian kali. Nah, maksud Allah orang diberi ilmu itu begitu, la rafa'nahu biha. Harusnya itu menjadi terhormat, punya watak-watak terhormat karena mental-mental begitu. Tapi walakinnahu akhlasa ilal ardi. Kadang orang alim itu melampaui itu dilewati. Artinya dilewati, bareng didik 1 miliar, tahajud itu yang serapati penting, orang menilai ilahi anta. Pokoknya jadwalnya sesuk, memori sesuk, nasar no duit, yang 2 juta itu biye, nak 10 juta, biye. Pikirannya mulai investasi, mulai impor, nak mulai beli, mulai wil, mulai impor, pokoknya jual-jualnya pirang. Jadi rondo tangga desa ora kepikiran bareng di duit kepikiran malah terjadwal pisan. Oh, itu sudah memori-memori yang enggak benar-benar mulai hadir semua. Bisa ambil uang ramah sopan santun menawa kadang-kadang iso utang. Saiki ora ramah blas mergo pikirane wong ku sing butuh ndekne. Mental perempuannya umat, mental otoritarian apa? Umat, keangkuhan umat, segala yang busuk-busuk umat kah? Nah, kalau sudah mulai begini ketika Allah itu tingkat munajat kepada Allah itu sudah hilang. Walakinnahu akhlaja ilal ardi wattaba'an hawa. Dia cara berpikir sudah menuruti hawa nafsu. Makanya sekarang dilatih ya, berpikir secara ulama itu tadi, kayak ketika Abdul bin Mas'ud, jangan sampai saya melangkah 1 langkah. Ini saya tidak pernah yakin bahwa bisa meneruskan ke langkah berikutnya. Karena benar-benar tertanam di hatinya. Bahwa biadihi malakutu kulli syai, bahwa di tangan Allah setiap saat ada kendali yang bisa rubah-rubah. Paham ini? Nah, Bal'am sebagai orang alim, sebagai orang dekat Allah harusnya begitu, tapi dia lebih iman sama uang. Dia lebih nggak bisa melogikakan hidup tanpa uang. Walhasil wali cerita akhirnya Bal'am nuruti. Dengan Ismul Azam ini dungakno ya Allah dengan Ismul Azam alladzi samaitahu fi kitabik wa anzaltahu fi kitabik. Musa itu takdirkan tidak bisa masuk wilayah Palestina. Nabi Musa pusing, mubang-mubang dengan orang-orang gak roh dalan. Mempanjang Allah kadung janji, nak saya ngambil semua ada disembadani. Korbani Nabi ini lagi disembadani. Ada korbani Nabi ini kaliwat disembadani bisa. Nabi Musa ya Rabi itu, ngomongnya ya Nabi.
Dene maklumi nak pengiran harus bersikap. Dia saya maklumi maksudnya harus bersikap apa? Demikian. Nabi saya profesional, jadi profesional. Pengiran ya profesional, kadung apa? Wah, akhirnya Nabi Musa ya Allah, sebagaimana dia pakai Ismul Azam yang kau sembah dari kulo ngangge Ismul Azam iku kudu jangan sembah. Cara Jawa adu guru, adu napa? Adu. Tapi Nabi Musa di syariat sing elek kaya Nabi Musa, yaitu syariat fasik dan itu tidak dipakai Nabi Muhammad. Ya, dan itu tidak dipakai Nabi Muhammad ini beri catatan dan itu tidak dipakai Nabi Muhammad. Nabi Musa ya Allah, bagaimana engkau nyembadani Bal'am dengan Ismul Azam, engkau juga harus nyembadani dulu. Ini Bal'am ampun dengan pateni kecuali suul khotimah dalam keadaan melek terus. Nabi Musa merangkalan mas. Pengiran dia profesional disembah. Ya. Akhirnya walhasil Bal'am mati napa suul khotimah. Tapi itu dimulai karena kecintaannya pada harta, pada uang, pada dunia. Makanya sekarang dilatih, masalah duit ini harus dilatih. Sama harus benar-benar melatih diri. Apa susahnya sih kita misalnya suka uang dengan melibatkan Tuhan itu apa susahnya? Misalnya pulau, misalnya di duit, beneran jaluk uang, beneran ngel-ngel uang. Uang dalam Islam tidak ngel-ngel uang ya Islam. Apa susahnya sih misalnya sampai punya uang dengan asumsi perjuangan? Ya kan tidak ada susahnya kan sama. Misalnya kita tuku pakaian apik, niatnya nutupi aurat. Tuku mobil, nak menolong iso nulung uang, paling gak nulung awake dhewe. Tapi kalau kita sudah dengan mental-mental duniawi itu, ngendikane Nabi, mesti semua duniawi itu fakhra waria, semuanya untuk keangkuhan. Terus nomor kali tentang tiang alim yang jadi korban lagi itu yang terkenal di kitab-kitab itu Barsis, juga karena dunia. Barsis malah sermennya, cuma cerita ini sebagian al-hadis mengatakan Israelian. Ya, tapi sebagian ulama mengatakan bahwa itu memang iktibar, satu perbandingan bahwa orang alim saja bisa tergelincir justru dengan logika kealimannya. Ini itu sayuh baru nah. Jadi setiap kali ada kesalahan dia punya mental paling nanti dimaafkan. Ini gua napa bataku demi badi kauman napa? Eleng-eleng itu terutama sing iso ngaji. Ciri utama wong alim nak salah mesti dengan logika wataku demi badi kauman saleh ini serasa nafsi salah, enggak jadi orang soleh men. Berarti ini mau cerita, ini cerita secara ilmiah itu ada kontroversial, tapi itu ada di kitab-kitab sebagai bahan itibar. Ini jelas baik untuk bahan itibar. Berarti itu yang alim, sufi, good. Jadi ini saking terkenal nanti somiber, saking sepi ini, saking parkir ini. Kalau nak rino ya puasa, bunyi tahajud, jam. Nah, tapi saat-saat ibadah ini semua santri ini pirang-pirang hebat kabeh. Tapi ibadah ini ditandingi mbek santri ini kalah. Sale kerja kadang poso kadang ora, santri ini poso terus. Sale tahajud 500 rakaat ditandingi 1000 rakaat. Wah, angger buat itu ibadah kowe kalah mbek santri. Bisa takok, cung kowe ibadah ngalahno aku. Wah, nggih, Pak. Resepnya dia resep. Ini gua, kalau ini nanti dosa. Beriling dosa pulau misalnya bersolat, mun kesel bae. Beriling dosa pulau, pengen sholat malah. Wah, akhirnya sholat malah, aku kesel, eling dosa malah. Sholat malah, akhirnya aku harus mati istirahat. Dan aja nanti dosa istirahat. Jadi mereka setan keakuasi, gue coba dosa gak iso. Akhirnya setan minta jadi santri. Lah terus piye? Berarti aku dosa sih, enggak Pak. Dosa apa? Selingkuh loh, wah keduburan. Diganti wah keduburan itu kenapa? Apa? Zina apa? Keduburan. Mateni wong, mateni wah keduburan. Ngeflash kan, nyabu kan? Wah cocok dengan ngeflash. Lah mulai dhisik kan iki padha agar toko sabu-sabu to warung nakal mesti dijaga wong. Tenang, walhasil Pak Kiai ini nyabu ngeplay. Warang ngeplay kan setengah sadar, setengah waras. Wah, akhirnya sing Joko wedok jadi perkosa. Sing lanang teko murid-murid dipateni. Jadi sempurna. Apa dari sisa para telu-telune sih lakoni ngeplay wis.
Zina ya wis malah merkosa. Mateni nggih napa? Wis. Terus ketekan. Barang ketekan kabeh dekne sadar tobat setan teko. Sekarang kamu harus nyembah saya. Kalau ndak kamu akan mati nelongso. Dituruti pisan. Akhirnya mati suul napa? Khotimah. Dan ini. Sebab itu logika wataku numibadi kauman solihin itu logika yang tidak boleh dipakai siapapun. Bahwa saat kita dosa itu tidak boleh berharap nanti suatu saat tobat atau akan dimaafkan Tuhan, itu tidak boleh. Kita harus gentleman. Ya, ajarannya Nabi Muhammad itu harus gentleman. Kalau kita dosa harus melakukan Rabbana zalamna anfusana. Jangan sampai kita dosa dengan logika wataku numibadi kauman solihin. Jogeman gue dosa. Soalnya dosa fair dalam apa? Anjusan. Kita memang manusia tidak sempurna, tapi kalau dosa kudu fair. Allah itu paling seneng nak nong jujur. Sebab itu semua ajaran doa istighfar dimulai Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah kula ngani ngoyo awak kula piyam Mbak Robbi inni zalamtu nafsi. Semua doa istighfar itu dimulai dari pengakuan dosa. Iktiraf bidunub. Karena kalau tidak iktiraf bidunub, sampean akan pakai logika orang Yahudi. Malane tegene Quran wa akharuna atarafu bi dzunubihim khalatu amalan sholihan wa akharuna sayya atawu ajatuban apa alai. Karena dimulai dari wa akharuna atarafu bi dzunubihim. Kalau salah ya ngaku salah. Enggak usah pakai logika macam-macam. Kalau salah harus gentleman. Kita ngakui Rabbana zalamna anfusana. Rabbi inni zalamtu nafsi dzulman kabiran katsiran wala yaghfiru dzunuba illa anta. Sebagian hadis malah meriwayatkan cara iktiraf itu ekstrim. Nabi pernah ngajari itu yang dipakai kitab Fathul Wahhab, itu termasuk doa istighfar yang dipakai kitab-kitab fikih itu. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Sampai dosa yang saya tidak tahu tapi engkau tahu. Sebagian riwayat Nabi mengajari doa Allahumma firli fi jahli wa israfi wa khoto'i wa amdi. Ya Allah ampuni semua kesalahan saya, entah itu saya sengaja atau tidak. Salah sengaja ya pirang-pirang. Kowe dadi toko laris iku ora sengaja ya mateni pinggir. Ngene iku kok ora turune kelapa. Kowe dadi kiai menarik cara kowe prestasi kiai liyane kemakjub yo ngurangi panene. Lalu kalau dongo mbek pangeran ra kepen dadi kiai tempur ben. Di kasus sithik-sithik asal gak nyabu, gak selingkuh, gak ngeflash, sementing ora nemen-nemen oleh makjub nopo biasa-biasa mawon. Orang itu harus fair karena ya dalam kebaikan kita juga ada keburukan. Saat kamu menjadi sang bintang mesti ada yang redup. Makanya ya harus toleransi, harus yang biasa-biasa saja, harus ngakuin apa kita rapun apa ideologi. Robbana zalamna apa anfusan. Ini ajaran Nabi. Karena Nabi trauma dulu setiap orang dosa itu keyakinannya dari baru lah akan dimaafkan. Watakunu mibadi kauman sholihin toh nanti tidak bisa. Lalu logika ini pula yang ironisnya sekarang dipakai oleh pejabat-pejabat yang korup, oleh tokoh-tokoh yang serampangan cara menggunakan uang. Hanya berdalih dengan mentasarufkan sekian dolar atau sekian dinar akan dimaafkan. Makanya teng Ihya dikatakan Imam Ghazali dalam Kitabul Mal wa yazunnu haula anna bi tasarrufatin dinaraini wa dananira faru lahum ma'anahum akhadhu ulu fadinari. Wong korupsine sak miliar. Dia nyumbang 150 juta wae terasa akeh. Korupsine sak miliar, nyumbangnya masjid 100 juta wis terasa akeh. 100 juta itu baru 10% dari 1 miliar. Berarti masih belum. Padahal syarat tobat semua yang dia ambil secara salah harus dikembalikan semua. Kok dibalekno 100 juta? Dibalekno 1 miliar wae jek salah. Apa meneh mau dibalekno napa? 100 napa? Juta. Tapi dengan logika Yahudi tadi ngiranya dengan ditasarufkan yang benar 100 juta, iso nafaroi sing 1 miliar. Tidak bisa dalam tobat salah itu harus dikembalikan semua. Dan ngono korupsi ra sah kabeh. Jadi tiap korupsi 100 miliar kudu sekian 10%. Kalau zakat itu tidak gitu, zakat itu 2,5% sebagai tasbihatul mal, tapi malika, malu nafsika.
Kalau hartanya pemerintah, hartanya orang lain itu ya tidak perlu dizakati, ya dikembalikan semua. Orang zakati, ya kudu dibayarno kabeh. Kudu korupsi dizakati, orang zakati blas. Ya memang harus dikembalikan semua. Paham? Lah korupsi itu masih dosa kecil. Artinya dibanding dosa merasa tidak bisa hidup tanpa uang. Mengenai para koruptor, para orang yang nggak benar, mungkin korupsinya bisa dimaafkan. Tapi yang nggak bisa dimaafkan adalah kadang dengan mental korupsi itu akhlaka ilal arti, merasa tidak bisa hidup tanpa uang. Kalau bolak-balik matur, mungkin cawe itu sing zina mungkin dimaafkan Tuhan atas nama zina. Tapi ketika sudah menjadi PSK dan menjadi mental zina, itu yang rawan dari sepuro itu satu. Dia berpikir aku nak orang jadi PSK mangan nopo. Itu yang rawan dan bisa dimaafkan. Kalau sudah begitu berarti sudah sirik. Dia tidak bisa membayangkan dapat rezeki tanpa jadi PSK. Dia nggak bisa hidup tanpa korupsi. Ini yang dosa susah dimaafkan. Padahal Allah menghentikan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sebetulnya duna dzalik memasukkan zina dan korupsi. Tapi setelah lama jadi PSK, jadi koruptor, dia dengan logika sirik. Akhlaka ilal akhlak ilal arti misalnya begini ya. Anak yang menjadi PSK itu secepat-cepatnya layak pakai itu kan umur 14 tahun. Ketika umur 16 tahun misalnya jadi PSK di Jakarta atau di Hong Kong sampai 20 tahun. Ditanya, apa kamu udah ingin tobat? Kamu nak tobat mangan nopo? Padahal jelas-jelas dia pernah ngalami umur 16 tahun yang tambah jadi PSK ya iso mangan yang nyatane urip nganti 16 tahun. Tapi kenapa baru jadi PSK 4 tahun merubah pemikirannya dia, aku nak jadi PSK mangan opo. Lho dekne kelar mangan lewat PSK adi 4 tahun terakhir. 16 tahun pertama pakai apa? 16 tahun pertama kan jelas-jelas dia bisa makan tanpa jadi PSK. Kenapa ketika 4 tahun jadi PSK kemudian dengan logika aku nak ora jadi PSK mangan sama. Zaman kue mondok iku dikai gedang goreng loro wis seneng. Zaman kowe mondok iso mangan dogol wis seneng. Dikai wong wis seneng. Tapi ketika Anda mulai suka uang subhat, ana ora di dhuwit ora iso seneng. Lho kowe puluhan tahun dadi wong julu ora jelas ya gampang seneng. Lho saiki bareng roh dhuwit logika ana ora roh dhuwit ora iso. Ya dosa ini yang rawan dikatakan syirik. Akhlaka ilal. Kita harus melatih diri terus bahwa selain Allah itu tidak penting. Karena kalau menjadi penting itu tadi akhlaka ilal, akhlaka ilal. Dan itu rawan menjadi dosa syirik. Makanya ketika ada Sayyidina Ali, ya ini kira ono tenan ya, ketika ada Sayyidina Ali saat menafsirkan kalla balrona ala qulubihim makanu yak hidup. Manusia itu akan kalah pemikirannya lewat keseringan perilaku yang dialami. Nggih, balrona ala qulubihim makanu sama nak percaya tes mau, itu tadi. Saat bisa orang jadi PSK umur cilik sampai 16 tahun, dia bisa makan, buat disafaati budene, buat buli, buat yayasan yatim piatu, buat dikai tangga nih. Walhasil 16 tahun yang berlalu dia bisa makan tanpa menjadi PSK. Pertama jadi PSK masih ngerasa rugi, kedua masih ngerasa dosa. Tapi kalau sudah 4 tahun, dia akan cara berpikir aku nak jadi PSK mangan. Oke. Berarti logika tauhid sudah berbalik. Rezeki yang dia dapatkan 4 tahun membunuh rezeki yang dia dapatkan 16 tahun dan menjadi syirik. Karena keseringan melakukan. Balrona ala qulubi maka ya. Kula mulai cilik misalnya cah cilik dolanan pasir ya seneng, dolanan banyu yang seneng. Saat kita agak ABG nyekel HP dolanan wis senenge ra karuan, SMS wis senenge. Tapi kenapa saat kita jadi tokoh, jadi kiai, so seneng entah numpak mobil mewah, tabungan banyak, pengaruh banyak. Kapan kamu menjadi muslim begitu? Kenapa kamu sekarang jadi bodoh? Disitu untuk ijazah khusus untuk sebenarnya rakaruan. Saya ini ijazah rapat itu gue ada pikiran. Kenapa kita justru menjadi bodoh sekarang? Berarti pinter zaman ke mondok, nah paham ya? Mulai pulau tak latih tenan, pulau memulai dari diri saya sendiri, pulau tak latih. Pulau dulu ngobrol biasa, diambak, turut diambak biasa. Pulau ini biasa, saya latih sendiri, bahwa saya bisa senang sendiri dengan Tuhan. Pulau latih, pulau mulang di seneng, ramulang di seneng, dewan di seneng.
Krungu kabar wong ora seneng nggih biasa mawon kula laten. Kula laten terus. Lah kula niku biasa banget. Kalau nak lunga teng dalan ketemu bis biasa ketemu wong macam-macam mesti tak nikmati mawon. Nggih biasa mawon, harus dilatih. Karena saya takut musyrik saja. Sama rasa uji musyrik ora paham. Ora paham. Mesti ora paham. Ora paham kan ora mesti. Itu tadi, kesalahannya orang alim itu kalau sudah akhlada ilal merasa lama di bumi. Akhlada itu merasa lama di bumi. Misalnya saya sekarang tidak punya uang, terus mikir, wah kalau saya tidak punya uang besok gimana? Yang jamin kamu bisa hidup sampai besok siapa? Ya, sing iso jamin atau urip nganti besok siapa? Berarti kamu merasa besok butuh makan, kuwi akhlada ilal merasa kamu hidup kamu sampai besok. Jadi jamin toh. Yang mesti terjadi adalah hidup saya sekarang butuh Tuhan. Hidup saya besok ya butuh Tuhan. Loh kok saya misalnya muni hasbi Allah, nikmat wakil ya Allah, sekarang saya butuh engkau. Nanti ya butuh engkau, besok butuh engkau. Bahwa dalam sunnatuka ya Allah, bahwa dalam sunnah jenengan saya sebagai makhluk kudu mangan sego butuh jenengan, dalam sunnah jenengan diliwatno sego, banyu dan sebagainya. Nah, tapi nak rano duit kan kayak itu sama. Kalau kamu tidak bisa bayangkan hidup tanpa uang, mestinya lebih tidak bisa bayangkan kalau hidup tanpa bumi, hidup tanpa oksigen. Gitu kan? Kowe kok dadi goblok, nak urip ora duit ora iso. Nak urip ora oksigen ora iso. Wong ra duit rong dina ku cek urip, tapi nak ora oksigen 5 menit. Kenapa kamu jadi bodoh? Wong kok muni wong urip tanpa duit ora iso. Iku bodoh-bodone wong. Wong ra duwe dhuwit rong dina wis kuat. Maksud sak wulane kuat. Tapi ora ampuh 5 menit. Ora kuat. Artinya kita lebih butuh oksigen kan? Terus kamu sekarang nginjak di bumi. Berarti lebih butuh bumi kan? Yang detik ini juga yang mesti kamu butuh adalah bumi. Kita nyaman di bumi karena ada guncangan gempa, ada tsunami. Sebab itu kalau sampai yang dengan tingkat kewalian atau tingkat kealiman saat menghentikan ya fatirot samawati wal ardi benar-benar tertanam ya Allah yang mengatur langit dan bumi yang saya sekarang butuh untuk tempat saya beranjak bumi yang sekarang saya butuh untuk saya menem. Aku orang motor duwin muni wal ardi ramah buati soalnya kuat duwe. Nah itu kalau sudah begitu jenis akhlada ilal itu naudzubillah dari itu kalau sudah orang alim begitu itu tapi pengiran kita awang-awang malah rapati popo. Mulane karo awang mergo ini sanksi bagi orang alim. Jadi dari awal ini sanksi bagi orang alim. Sing atenahu ayat. Jadi kados koyo kula barang malah resikonya tinggi. Resiko disalahno. Tapi harus dilatih. Kados Sinali, kados Abdul bin Mas'ud, Sayyidina Umar itu dilatih. Ya melatih diri. Nah Umar terkenalnya sing dawuh ngene iku idza kunta fi subahin fala tantadiri masa wa idza kunta fi masain fala tantadiri subah. Jika kamu di sore maka tidak usah nunggu pagi, jika kamu di pagi tidak usah nunggu sore. Artinya hidup ini benar-benar bertransaksi terus setiap detik dengan Tuhan. Siapa yang menjamin kamu itu bisa nanti sore nanti itu. Sehingga anak-anak kok kepikirannya waktu saat dipanggil pangeran amalan solihan tau orang. Per detik dia berpikir begini. Tidak ada sangkaan kan orang. Anak sesuai sekolah. Sekolah sendiri. Sekolah. Dan aku sekolah terus biye. Kalau duit, kalau nomor di duit, sopo sih nomor sekolah ya. Pengiran bisa pakai sekolah, bisa pakai SPP. Mertua, mertuju, bisa pakai SPP, malah pengiran bela-bela bisa pakai apa? SPP. Paham ya? Itu ketika dipinali kalau balrona ala gulubi makan gitu. Pola pikir kemusyrikan itu dimulai kebiasaan. Itu tadi kalau pun matur, saat 16 tahun seorang gadis mendapat rezeki min ghairi zina tanpa jalur PSK atau dia dapat rezeki tidak makan. Kenapa? Karena jadi PSK 4 tahun sudah berpikir, aku nak arah jadi PSK mangan nopo. Aku nak arah korupsi mangan. Nah itu yang rawan dari diampuni. Jadi jenis apa? Akhlada. Tidak, dia merasa nyaman di bumi, merasa nyaman dengan bumi. Ya, kalau sudah demikian itu sudah fatal. Ya, saat bahu setan pakaian apa? Benar. Buat ini kalau terus akan niki begitu tema. Walakot zarokna lidana. Walakot zarokna lan teman-teman menciptakan insun. Kolak nasib sehingga wisoko insun di jahanam. Kedua rokok jahanam. Kafiron yang kelompok akan minal
saking kelompok jin wal insi lan kelompok manusia. Neraka jahanam itu bagi mereka sing lahum qulubul la yafqahuna. Lahum itu tetap kedue jin lan manusia qulubun ati duwe pira-pira ati tapi la yafqahuna. Kang ora iso dadi pinter sapa manusia lan jin dia lan kulo. Jadi duwe ati tapi iso dadi pinter. La yafqahuna ora iso memahami sapa manusia lan jin dia kelawan kulo al-haqqa ing baraka. Walahum a'yunul la yusiruna biha walahum lan iku tetep kedue manusa lan jin a'yunun te duwe pira-pira mripat tapi la yusiruna biha ora iso padha ningali sapa manusa lan jin biha kelawan a'yun dala ila qudratillah ing dalil-dalile kekuasaane Allah basara kibarin kelawan ningali sing iso iktibar walahum adzanul la yasmauna biha lan iku tetep kedue manusa lan jin adzanun te pira-pira kuping la yasmauna kang ora iso ngrungokno sapa manusa lan jin dia kelan azan. Ora iso ngrungokno ala ayati ing pira-pira ayat wal mawaidha lan pira-pira nasihat. Sima atat keburen lan ngrungokno sing angen-angen wekti adin lan nampa nasihat. Ulai kal an'ami bal humandul. Ulai kau te mengkono-mengkono wong akeh kal an'am kaya dene raja kaya dene kewan. Fi adamin fikhi ing dalem ora anane paham wal basori lan ora anane melek ning kebenaran wal istima lan ora anane krungu ning kebenaran. Balung balik te wong akeh adolu luwih sesat minal an'am sangking kewan. Wong nek sing wis teke ngene iku luwih sesat. Liyane krana satene kewan to an'am iku tatubu iku golek apa an'am mana fi aha ing pira-pira kemanfaatane an'am. Wa tahrobu lan lumayu apa an'am min madhariha sangking bahaya-bahayane an'am. Kewane nek ana manfaat diparani nek ana madharat dijauhi. La wa haula te mengkon-mengkon wong akeh uyuk dimu napa do maju sapa haula agama dimu ikdam maju ala nari ngatasi neraka. Mu'anadatan krana ingkar. Ulai kate mengkono-mengkono kabeh gumyong ulai iku al-ghafiluna wong sing lali kabeh. Ya niki ayat niki sing paling termasuk ayat paling populer sing tinggu dalil masalah kejiwaan manusia. Ya sing tinggu dalil tentang kejiwaan apa? Manusia. Manusia itu jelas punya hati, punya mata, punya telinga. Tapi kemudian lewat iman. Ini ruang tenan. Lewat iman ini cara pandang orang berbeda. Mulane teng Quran wonten ayat innal ladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum bi iman. Contoh gampang begini. Kalau nanti maca polemik sing antarane tiyang Wahabi be ahli sunnah sing polemik terkini kados samangke ulama Wahabi sing terkenal kan Abdul Bidbar sing nembe kapundhut kemarin. Kalau ulama sunni yang terkenal ya kados Said Muhammad, kados Romdon Al-Budi kayak apa. Manusia itu sebetulnya itu hanya selisih sedikit saja ketika melihat objek. Melihat objek. Kalau wong nakal nak ora itu ayu blodor, pikirannya kapan iso ngrasakno dan dengan cara apa dia bisa merasa. Mesti pertama terlintas begitu, karena dia dipandu oleh mental kefasikannya, kezalimannya. Paham? Nah wong soleh sing ro sempet-sempetan ya Allah naudzubillah min dzalik. Ya muga-muga selamat. Ya sama-sama melihat, tapi sing sitok istighfar, sing sitok semangat berburu. Begitu juga kebalikannya. Madun kerumutik buanter nyetel roh, kupingnya cepetan. Nah, krungu pengajian senenge ra karuan. Lah wong pasek walian, krungu pengajian kupinge kok dikoroi. Nah, krungu musik senenge gak krungu kupinge yo padha. Tingkat kekerasan suarane yo padha. Tapi cara menerimanya beda. Sitok ngrungokno Quran seneng, sitok ora seneng. Sitok ngrungokno musik seneng, sitok. Ya. Makanya ya kula bolak-balik matur teng ngaji. Kesalahan Wahabi adalah dia mengabaikan paham-paham psikologis. Dia hanya pakai tek-tek dalil yang menyatakan bahwa wasilah itu musyrik. Kula balik malih iki sampeyan, Pak. Memang orang Wahabi menurut sorikul ayat itu mirip-mirip benar, menurut sorikul ayat. Tapi dia mengabaikan faktor-faktor psikologis. Misalnya begini, orang yang ke kuburan dihukumi sirik. Wong golek tenang kok ning kuburan. Tapi dia tidak punya semangat mensirikkan orang sing golek tenang ning diskotik. Golek tenang ning gone nikah. Kenapa itu tidak semangat dihukumi sirik? Golek tenang kok ning kuburan iku sirik. Sementara sing golek tenang ning klub ning gone diskotik ora dihukumi. Padahal ini kan menyangkut psikologi saja.
Perasaan orang fasik tentu boleh tenang nih boleh diskotik. Perasaan orang soleh tentu milik kuburan. Ya memang ada jalan sing musma'aleh, misalnya podo-podo boleh ketenangan motor Quran di masjid itu memang jalan-jalan sing musma'aleh. Tak ada seorang pun sing hukumi muslim. Sekarang perbandingannya begini, kata Romdon Al-Buri ini kalau cerita. Saat kita mengatakan bahwa kita mendapat hidayat berkat Rasulullah, kita mendapat rahmat berkat Rasulullah, ya Rabbi bil Mustafa balik maka kita. Itu orang Wahabi mengatakan sirik. Tidak bisa, itu namanya tawassul bil khalqi. Tidak boleh. Muhammad bagaimanapun makhluk. Mulane wong ngaji nak dengar teng raudhah dituruki polisi-polisi wae. Nggih to sing kasih-kasih takok itu nak madhep kuburan nak dipentungi. Mergo dianggap donga ning makhluk. Makanya orang ahli sunnah bikin perbandingan. Saat orang Wahabi berobat ke dokter, itu nak ditakoki lha kok wis mari. Wah, dokter itu canggih. Sapa nih topik. Wah dokter ibu iso ngobati tenan, iso marah. Nanti ini ngombe pribadi iso nyegerno. Namun nih, lo mau jadi ngeluh saya mari, wah banyak tal budrek mari. Kenapa itu tidak dihukumi sirik? Sementara Rasulullah yang jelas menjadi sababur rahmah wal hidayah, ketika kita mengistinadkan untuk rahmat dan hidayah ke Rasulullah dihukumi sirik. Mestinya nak wong Wahabi hukum sirik yang ini. Sing seneng Nabi muni hidayah sebab Nabi ya sirik. Sing muni mari ngeluh sebab budrek nggih sirik. Sing muni warak sebab mangan yo sirik. Sing muni seger sebab ngombe yo sirik. Karena isnadul umur ila ghairil lah. Tapi tidak, ternyata yang semangat dihukumi sirik itu kuburan. Ambek dungo ning syariat. Padahal asal usul dikatakan sirik sama, yaitu karena dianggap istinad ila ghairil. Ya makanya kalau setuju ya terhadap pendekatan ilmu modern sekarang ya bahwa sebuah teks itu tidak bisa diperlakukan hanya dengan ilmu teks itu sendiri, harus dengan banyak perangkat ilmu. Termasuk ilmu ini lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna. Karena kalau kita sudah beda cara berpikir, itu cara melihat mesti beda. Ya cara melihat mesti nopo? Beda. Ini wae padha-padha delok wong ayu, sing wong fasik semangat pengen ngrasakno, sing wong saleh semangat isti'adzah, gimana dijaga Tuhan dari sini. Lalu kalau bolak-balik matur, cara pandang ini sebenarnya anekdote Abu Nawas niku. Ya Abu Nawas itu budanan mlayu. Diloroi kancane Abu Nawas udani rahmat kok mlayu, berarti lari dari rahmat. Jadi Abu Nawas timbang ida rahmat. Jadi itu kan cara pandang. Melayu kok rahmat mesti elek, mau rahmat kok dipelayo. Ya, tapi tidak rahmat ya napa? Masalahnya podo tapi cara pandang berbeda. Nah manusia itu pasti begitu. Ya, lahum qulubun la yafqahuna. Ya, karena dari awal cara pandangnya beda. Awak Mustafa wong gedak-gedak kok ora mesti gak janggal. Murah-murah kok gedak. Jare wong fasik rahmat wiridan. Karepe piye gedak-gedak dhewe. Memang dari awal cara pandang beda. Nah, sampai saya kiamat mazhab Abu Nawas atau ada kancane. Kancane yo bener rahmat kok dipelayon. Ya Abu Nawas yo bener rahmat kok tidak. Ya wa hatta ila yaumil qiyamah begitu. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna. Lah Nabi Muhammad saat dakwah dipandang begitu. Cara rival-rival mereka yang kokoh kayak Abu Jahal, Abu Lahab, Muhammad yang bikin satu gerakan untuk mengambil alih perhatian manusia supaya dia jadi tokoh. Walhasil gerakan Muhammad dianggap politis. Paham ya? Nak cara sahabat, cara sing iman itu tidak politis, murni da'anat ilallah. Paham ya? Ya kan cara pandang dari awal sudah beda. Sitok darani Muhammad di gerakan demi ambisi pribadi. Sitok darani Muhammad benar-benar da'anat ilallah. Ya tidak. Ya itu ya, hati itu begitu, bisa ya kohuna bisa layak kohuna bisa. Padahal objeknya sama, mahalun nazar sama. Ya itu tadi, makanya kalau setuju ya pendapat-pendapat ahli sunnah, tidak bisa orang Wahabi mengatakan kalau kita ke kuburan langsung sirik. Kalau alasannya boleh ayam di kuburan sirik, orang yang ke diskotik, yang ke niklab atau yang mencari hiburan di luar Allah juga dihukumi apa?
Kenapa itu enggak? Mengajak kulo nu cerita, mengajak kulo tamat alia sarang niku teng Mekah. Betul Sawarikul Anwar. Sawarikul Anwar itu donga-donga gaweane dan Muhammad. Niku digeledah tuh tidak kita perlu tidak. Walau Gus napas tidak betul nopo-nopo. Kulo digelandang terkantor imigrasi. Terus kan motor syahadat malih waktu. Biasa motor 40 kan motor syahadat malih. Mergo dihukumi sirik. Jadi bocah alim iso maca Wahab dikan apa? Syahadat. Sing ngomong polisi-polisi julu-julu. Cuma mana gue sih rasa isyarat macam motor asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar semua tersinggung. Gue ya foto sini, bukan maksud jadi kau tersinggung. Anggap aja berikan lah gue. Gue itu memang cara pandang begitu. Sementara mereka enjoy saja saat ditanya mau dari ngeluh saya mari. Agar mental bur, itu kan lucu. Ya memang terus. Ya macam itu tadi, hati itu bisa begitu, cara pandang beda. Itu seperti anekdot tentang ceritanya tentang Abu. Jadi bisa kita memandang udan rahmat, maka jangan lari dari rahmat. Jika bisa kita memandang semakin di situ terus, semakin minjak apa? Yang benar ya tiang sarang, tiang daerah Pantura, anak udan tiada ini benar, jurasi pelakon. Itu menarik benar. Jadi apa tiadai, jadi itu ya orang ika, ya orang melah. Ini jos nih. Ya dia nganggur dua mata itu tadi menurut terlalu. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Walillahi lan itu kagungane Allah al asmaul husna utawi sebutan-sebutan sing bagus. Ayat is-atu digese 9 wa tisuna lan 90. Alwaridu ingkang tumeka biha kelawan al asmaul husna. Yen iki 90 wal hati itu hati. Wal husna te husna iku mu'annatul ahsan iku mu'annate kata ahsan. Asma husna asma sing sangat bagus mergo mu'annate ahsan. Mboten mu'annate hasan tapi ahsan sing luwih bagus. Fatu mongko donga sira ing Allah utawa nyeluk sira ing Allah samuhu tegese nyeluk sira ing Allah dia kelan alas mail husna. Wa darulan ninggalo sira kabeh utruku tegese ninggalo sira kabeh alladzina ing wong akeh yuhiduna kang padha ingkar sapa alladzina min al-ahada wala hida yamiruna tegese condong utawa menghindar sapa ngakeh haki sange kebenaran si asma'in dalam biro-biro asmane Allah. Hai mustakku sekirane gawe mustak gawe istiqok, gawe materi sapa ngakeh mindatangi asmaul husna. Asma'an pira-pira nama li alihati ingkang berholo-berholo ne wong akeh. Kala takote lata minallah saking muannats lafat Allah. Wal uzza lan muannats uzza minal aziz sangka lafat Allah al aziz sangka sifate Allah al aziz. Wa manat lan sifat manat minal mannan saking Allah sing al mannan sing akeh maring. Saya jawab bakal jenwal sopong akeh fil akhirat ing dalam akhirat jasa maklan walase perkara kanu kang ana sopong akeh ya maluna ing lakoni sopong akeh. Wa hadza tawiki qabdal amri dunya den perintahno bil kita kelan. Pun kula terang niki sing ibadah mahdhur. Kula wau maca tentang tafsir kados Ibnu Katsir. Asmaul Husna niku kata sing salah paham. Nyongkone Asmaul Husna itu kan satu sebutan Allah yang 99 yang biasanya ada di mushaf di doa-doa. Asma Husna itu nama-nama bagus yang kebetulan, kalau bahasakan, yang kebetulan ada riwayat. Itu saja riwayat yang horibun juga. Ini rumah tenang ya, sampai tidak salah paham. Memang ada nama-nama yang disebut dalam 99, kalau nggak hafal, sampai mungkin nggak hafal, tapi itu kan kebetulan disebutkan Nabi lewat riwayat yang horibun, yang asing. Tapi sebetulnya Asma Husna itu lebih umum ketimbang itu. Dia lebih umum ketimbang ya semua sebutan yang baik, yang menjadikan kamu nyaman, yang menjadikan kamu dekat itu namanya ya al-asmaul husna. Bahkan lebih baik lagi saat kita tidak menentukan satu bentuk, kemudian karena mengakui nggak ideal. Ini ruangnya. Biar sampean paham. Misalnya begini ya, seperti riwayat-riwayat dari Nabi sampai ulama sampai para habaib itu kalau doa akan dimulai Allahumma lakal hamdu kama yang baghili jalali wajhika wa azimi sultan. Allahumma la ukhsi sanaan alaika anta kama asnita ala nafsi. Itu juga asmaul husna. Ya Allah engkau berhak dipuji dengan pujian yang layak sebagai kehormatanmu atau yang layak dengan kehormatanmu.
dan kau layak disanjung. Kama asnaita nafsa, kama asnaita ala nafsi. La uksi sanaan alika, tapi saya tidak bisa sepuas saya, tidak bisa sesempurna saya memuji engkau. Anta kama asnaita ala nafsi. Lakal hamdu bikul lima tardo, walakal hamdu ba'da ridha, walakal hamdu idza rajul. Kenapa kata-kata tahmid ini tidak munhasirah, tidak terbatas. Semua tahmid itu akan sesuai konteksnya. Misalnya Nabi zaman perang menghentikan alhamdulillah Allahu akbar sadaqa wa'dah wa nasara abda wa a'azza jundah wa jamal ahzabana wa'dah. Dalam masalah hidayat kita mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hada. Dalam masalah melepas jenazah mungkin khutbah kita alhamdulillahilladzi tafarrada bil taqwa. Ya, dan sebagainya. Sehingga kita tidak perlu memaksakan diri baca Asmaul Husna 99. Sampai cukup lewat 1-2 lafaz yang kamu anggap paling nyaman sesuai kata-kata kamu, sesuai makom kamu. Mulane kados teng manakib kan Syekh Qadir itu kalau ngirimkan tis'atu alfa di antara Asmaul Husna yang dipakai berapa? Tis'atu alfa, Ar-Rabb Syahid, Al-Mukhid, Ar-Rabb Syahid. Kalau saya biasa al-Sami berapa itu disesuaikan dengan tingkat kehadiran Allah di hati para wali-wali. Itu beda. Paham ya? Jadi jenengan tidak usah memaksakan baca semua jinten Asmaul Husna. Ya toh, teng manakib saya sebagai binten tis'atu napa? Alfa, wiridan beliau itu milih 9 dari Asmaul Husna. Yang penting fad'uhu biha, kamu menyebut Allah itu dengan asma-asma itu. Tapi tidak harus semua, ya, tidak harus. Ini perlu kula terangaken, mergi Asmaul Husna nak tenggene pondok-pondok salam kadang wis jilma dadi bencak. Dari nganggo hijab Asmaul Husna. Ora repot kok dadi jimat. Akeh iki di asma'i. Ora repot terus tinggo napa bencak silat latar belakangnya di jimat apa? Asal ini bukan bener kan, bukan bener urusan pengiran di urusan bencana kok. Oh, tentu bener urusan mati dari istiah. Nah, ini sudah mari piye, nak orang lebih ini tidak bisa, itu bukan bener, tidak boleh. Itu termasuk cara kulon itu, ya agak sampai pelecehan, tapi itu tidak benar. Ada sedikit. Lah, wajarul ladina yukhiduna fi asma'ilani. Asbabun nuzul ayat ini turun. Karena Asmaul Husna sudah disalahgunakan, sampai rotar. Ketika orang-orang jahiliyah sudah personifikasi bahwa Hubal itu adalah Tuhan, ketika iki Allata. Ketika orang-orang jahiliyah sudah personifikasi nak berhala iki mirip pangeran, terus darani Al-Uz, termasuk sing darani Allata wal Uzza wal Manat. Itu penjelmaan dari bahwa orang-orang Arab itu iman sama Allah. Tapi Allah itu kan abstrak. Karena Allah itu abstrak atau gaib, mereka mengpersonifikasi dia dibentukno wujud. Lah wujudnya itu dibentukno berhala-berhala. Karena mereka iman be Allah, jenenge dimirip-miripno jenenge Allah. Ini mau kayak Lata minallah, Manat minal Mannan, ya, Uzza minal Ahad. Nah ini yang bahaya. Mulane kira usah geman darani akeh keris jasma iku malah mirip ngene iku. Nah ini kula setuju Wahabi darani sirik masalah kula setuju. Pancen parah. Nah kula nah sing dukun-dukun mbok dhewe menang. Ya dukun kadang ora rasional, jadi golek naga sastra sing lekuk itu. Mau dipernah lekuk songo, nak telu rapati ibat. Lah wong disuduk lekuk telu, lekuk songo ya lara sing lekuk songo, wis suwe. Wong disuduk keris lekuk telu wis lara, apa meneh lekuk 5. Pitu ya luwih lara, songo luwih lara. Iso bayangno. Artine ora krana canggih naga sastra tambah lekukane ya tambah. Lah alasane, tambah pura tambah hebat. Ya keris gereng be anyar lara gereng. Keris berkarat sampai sing anyar tentu lebih sakit yang berkarat. Jajal apa ya dukune. Ya mesti itu kan sesuatu yang rasional, tuh yang normal-normal saja. Dari tambah kuno tambah mesti tambah lara. Wis berkarat terus gripil-gripil.
Tapi kan karena dimitoskan, wah ini asli cetakan program ini aslinya. Kabeh bakal lak muni apa? Ora asli lah, nek kok sono tepu lara. Ya asli ora. Itu yang enggak boleh ini. Kalau baleni malah. Asmaul Husna turun di ayat ini sebetulnya bukan masalah doa. Doanya orang Islam itu bukan. Untuk menentang tradisi jahiliyah yang mentransfer asmanya Allah kemudian ditempel-tempelkan di berhala-berhala itu. Paham ya? Jadi misalnya di berhala kesayangan diarani Al-Manat, mirip Al-Manan. Diarani Al-Uzza mirip Al-Aziz. Diarani Al-Lata mirip. Lah itu yang masalah. Paham ya? Karena saking cintanya Allah kemudian ditransfer itu ke benda-benda yang mereka cinta. Kalau Arab orang nurut tok orang berhala. Jadi misalnya kados yang Arab ini ceritanya apa gitu tentara. Mereka itu orang Arab kan di tradisi lomo. Jadi tiap tahun ini ngasih hadiah kurban unta tengene Ka'bah. Nah sejarah itu tanya Allah. Wong nyembelih rawani, nyekel rawani. Jadi orang Arab pinter-pinter. Ya pinter tapi ya nakal. Dina unta wati. Kita dicolong tanggane. Iki unta tahun ngarep tak nggo kurban ning Ka'bah. Tanggane rawani nyolong, malinge lho rawani nyolong. Mergo di atas nama ana wae Allah. Ora sing nyolong. Lah kok wae pesta disembelih, ya dene sing pesta. Mergo ngerti nek Allah ramangan. Lah mulane pangeran duka ning gone Quran pamaka analis siraka ilim fala yasilu ila Allah. Wa maka analillah fala yasilu ila mutaqqi. Jadi kaya makom. Kalau ini ngaji tentang pembudi-budi cerita, makom wali songo itu yang didesain ala ulama itu Sunan Ampel. Sunan Ampel kan terbuka, desainnya satu ulama terbuka terus di luar masjid dipagari. Tapi kan transparan, setiap orang bisa melihat. Anak makam-makam yang lain kan dilewati juru kunci 3 sampai 7. Itu akhirnya tambah dekat makam juru kuncinya tambah keren. Tambah apa? Keren. Wong nyucuk ya wedi, tidak perlu ngekeki wedi. Pemenang nak sing iso bukakno khusus wonten uang. Kaya untuk perlakuan apa khusus. Ketika mana makam-makam sing tertutup itu jadi sini juru kunci. Jadi nak pulau seneng Sunan Ampel mergo rasa juru kunci, nak juru kunci ya seneng sing ana juru. Lah itu dulu Ka'bah itu didesain demikian. Sehingga tidak sembarang orang bisa masuk Ka'bah. Akhirnya korban-korban sing konto-konto spesial itu dari untane pengiran. Untane pengiran itu serau maling lho rawani nyolong. Wayahe dikorban atau disembelih. Engko digo pesta sing wae pengiran ila sadana den ya khusus tukang juru kunci. Jadi gamane spesial. Makane pa maka lillah bahwa yatilu ila suraka. Wa maka lil suraka fala yatilu ila wa dari pengiran sama aku muncul aturan kemprok. Jadi pangeran kan duka, aku dielok-elokno aku ora melok mangan. Ujung-ujunge sing waras ngono-ngone. Ada kalau nak korban rada kersa dosa ngoten. Korban kan nilai tahta, sing tok ndas wis daging akeh kiai ini. Lalu kalau ngi korban pusing. Kalau ini itulah saya tangga-tangga karena sing korban Gus kula korban jenengan Gus. Aku korban itu pusing. Munggu sembelih dhewe ning omah ndak kena apa. Mboten mantep Gus. Orang-orang maksudnya aku wong alim, lu tak perhitung tenan. Jadi anggere korban di lalu sing untuk gak paliti. Pengiran ramangan ya. Ini jangan-jangan lu lupa mata lillah bahwa ya tidur napa? Ya terus. Mun kula pusing. Enggak rasane kene nek kena apa sebelah dulu terus atur-atur dulu. Fokus mantep wah Pak ya ini. Ganggu tauhidku wae. Pak ya bro. Lu nganti kata kula tuh kira-kira lu mboten robot. Tapi ya udah ngerti kalau orang nugoni sebenarnya soal ben. Ya karena itu tadi memang kadang ada satu tradisi yang kita ciptakan dengan atas nama Allah. Dan itu ngeri. Sebab itu dalam hal ini Wahabi punya prestasi bagus. Itu memang ditentang betul oleh Wahabi. Sehingga ya Ka'bah sampai sekarang itu terbuka. Lalu dalam hal ini terima kasih sama Wahabi. Ka'bah tetap didesain terbuka. Itu andai kan nanti wala-wali zaman didesain ke Sunan Tikbon itu pusing. Jika isu dikunci nganti itu terus yang melebu khusus uang tertentu. Di dalam hal mengelola Ka'bah kalau rada cocok dewa dibikin apa transparan kayak Sunan Ampel kalau cocoknya ya biar tidak ada tradisi pamaka lillah pamaka li syuraka. Lumayan ini mergo gak populer, sampeyan nak terangno ora paham opo. Ayo sing hafal Quran lan ngaji tafsir ora paham.
Maksudnya falasilu lawalu piye? Ya mesti pengiran ramangan to. Mulane falasilu pengiran nanti kok kalah-kalahan to. Gus pedhes iku lho korban lillahi. Nah, sing warak kula to, karo kali nakalan sing warak tetep nopo? Mane bojo kula tak kandhani. Dek nak wayahe korban. Iku misale kira-kira aku tak keluarga entek 1 kilo itu daging 1 kilo, nak entek 2 kilo ya 2 kilo. Nah, maksudnya piye Gus? Ya artinya kok ngene lho. Kira-kira aku mek kowe paling anggap entek maksimal 2 kilo itu daging 2 kilo. Jadi kene mangan daginge dhewe, dadi umpama kliru-kliru. Lah soal kudu mangan sing wonge ben marem ya mangan, tapi mek kan dipangan wong dadi adil lah misale. Aku bisa mangan 2 kilo ya aku untuk ganjaran sebagian dagingku dipangan 2. Lah aku mesti pun rokok. Jadi kalau punya anggar korban nak rata-rata tuku wedhus cilik tuku daging lho. Umum ra umum pokoke bener cara kula. Jadi ora umum. Jadi umum ora umum pokoke bebas pisah. Kula penting gak bebas nang napa? Pisah. Ya kata kanca-kanca kiai sing janggal. Jenengan aneh-aneh itu. Ora aneh kok aku keyakinanku ngono kok ora aneh-aneh ya. Karena dulu itu ya terjadi begitu. Jadi onto-onto teng ape. Niku diistilahno lillah. Engko nek disembelih sing untung juru kunci. Jadi juru kunci gara-gara nomor api juru kunci ya populer. Ana gunung apa yang ana juru kuncine dadi napa? Populer. Untuk akeh. Lah muga kabeh dikelola ngono kaya apa kan begitu. Warang untuk api-api dari ini pakai pangeran. Wa maka nalilah bahwa yasilu ila syuraka. Lalu itu nih wa iyyakum maitatan fahum fihi syuraka. Barang untuk wis digadang-gadang wae pangeran dibeli mati utawa anake mati. Wae wong akeh. Artine wong awam yo oleh mangan. Nakalan. Ya digale wong korban sing apik dienggo panitia. Sing elek dibagi. Lan cara kula nek sampean dadi kiai kok korban niku supaya ikhtiar. Kowe tak bujung kira-kira tak pirang kilo. Misale tak isrof-isrofe kan 2 kilo, ya itu daging napa? 2 kilo kuat. Dulu Nabi itu begini. Nabi itu tidak pernah pas itu lahan tidak korban sendiri. Mesti beliau sendiri juga korban di nafsihi wali ahli. Sehingga ketika korban campur aduk, Nabilah yang memberi, bukan hanya mendapat. Itu hikmahnya ngoten. Hikmah itu biar hilang. Umpama kowe salah mangan sing ora gaem, wae ya dipangan wong li. Coba kau malah jadi kiai yang mati atau korban menompo korban. Nggak kata mungkin juga kelakon. Mulai kiai sampai mati atau korban menompo ini kalau malah dua bulan antar kiai korbannya agak dirugi, malah dikukuran malah karu-karu. Paham ya? Terus itu asal usulnya gitu. Jadi Allah tidak kalah-kalahan. Termasuk tenggene Asmaul Husna, yaitu barang-barang yang dianggap indah di atas nama wae pangeran. Kaya unta wae pangeran, berhala itu yang nganggo nama pangeran. Pun kula terusaken. Wa mimman khalaqna ummatu yahduna bil haqqi wa bihi yahdun. Wa mimman lan iku setengah saking wong lan sebagian wong khalaqna kang wis menciptakna ingsun. Kang gawe sapa ingsun umat tenute ana kelompok umat. Ya dina kang iso nunjukna sapa umat bil haqqi lan kebenaran. Wa bihi lan kelawan hak ya dina gawe keputusan adil sapa umat. Umute umat iku umat Muhammad bin umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama fi hadisin kaya dalam hadis. Waladina de wong akeh kazzabu kang padha mendustakan sapa aladina. Dadi niki balik teng cerita wae. Niki rumah lagi balik teng cerita wae. Keadilan itu harus ditegakkan. Ya, keadilan harus napa ditegakkan. Jangan sampai terutama keadilan hukum. Mergo wa lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun humul fasiqun humul keadilan hukum. Niki rumah tenan. Umat Nabi itu umat paling adil. Mergo Nabi pinter, dari awal umatnya diajari kon rasa salah. Kita jangan sampai kayak orang barat, kayak orang barbarian. Misalnya taruh saja perzinaan sudah amatil balwa. Di daerah-daerah yang banyak wisata, di daerah-daerah kota, perzinaan sudah amatil balwa. Jangan karena sudah amatil balwa, kemudian kamu berpendapat kalau zina itu halal karena kebutuhan. Kan gak iso, wong kok ngerasa wong sitok, mangan segodok era iso. Tidak bisa. Makanya keadilan yang paling wajib itu urusan hukum. Wong zina itu hukumnya fasik tok. Tapi nak ngalalo zina hukumnya kan fasik.
Wong mangan riba hukumnya mau fasik, tapi nak ngalalo riba hukumnya kafir. Ngalalo riba hukumnya apa? Kafir. Sebab itu umat Nabi bu umat paling adil. Umat Nabi bu zina ping 100 nak takoki semuanya haram. Maling bu zina maling lah, tetep ora tau ngalalo maling. Lalu wong tukang zina ketemu saleh wedi, aku wong elek dene. Dadi ya adil dene. Paham ya? Lha iki tenan. Mergo nak wis nganti koyo negara-negara barat. Gawe disahno nikah, lesbian disahno nikah itu ngerti. Memang mungkin secara faktual ada di antara kita yang menyukai sejenis. Itu secara faktual mungkin ditegur punya kelainan di antara kita. Tapi jangan sampai kemudian kita atas nama kebutuhan khusus ini kemudian menghalalkan lesbi, menghalalkan gay. Kita tetap mengatakan gay haram, lesbi haram. Meskipun kita sadar secara fakta sosial ada orang-orang yang punya gen tertentu, punya fisik tertentu, sehingga ekspresi seksnya juga beda. Tapi kita harus adil. Eleng-eleng ini ben sampean ngaji tenan. Ngaji ambek wong sing paham Quran, artinya sing roh tenan. Mulanya Quran itu tidak ngendikan wa mal lam ya'mal. Makanya kelirunya jaringan Islam itu kan dia ngira setiap tidak melakukan hukum Allah itu kafir. Itu enggak. Di Quran enggak wa mal lam ya'mal, tapi wa mal lam ya'kum. Rungokno tenan ya mun salah sama. Di Quran itu tidak wa mal lam ya'mal atau wa mal lam ya'mal boten, tapi wa mal lam ya'kum. Siapa yang tidak pakai hukumnya Allah, dia kafir. Misalnya hukumnya Allah ning dino haram. Sekali kamu mengatakan halal, maka kafir. Tapi sekedar melakukan zina tidak sampai kafir, hanya apa? Lah jangan-jangan nanti karena kayak di Belanda itu sudah orang kawin lesbi atau gay itu sudah bisa mendapat surat nikah. Di Amerika sebagian negara bagian juga orang yang kawin sejenis sudah mendapat akte nikah. Jangan sampai karena ada kebutuhan tertentu kita merubah hukum. Hukum tetap hukum. Nah, kelebihan umat Nabi itu hukum tidak tahu rubah. Ya, cek iku wong soleh misalnya di penyakit gay, yang merasa dosa. Wong soleh yang di penyakit lesbi yang merasa dosa. Jika dengan merasa dosa ini hukum stabil karena tidak menjadikan haram dihukumi haram. Koruptor Indonesia tapi merasa dosa, mulai senengane umroh dari golek sepuro. Mereka merasa apa? Ini masih baik. Karena tidak ada ingkilabul hukmi, tidak ada wala awalin hukum. Ini kita ngomong tenang. Karena nanti neng era HAM, era hak asasi manusia, nanti sekarang diperjuangkan hak-hak kaum lesbi, hak-hak kaum gay. Alasannya secara medis, secara genetik, memang orang itu tidak bisa senang sama perempuan. Perempuan juga secara genetik, katanya untuk orang itu sudah tidak bisa senang lelah. Loh, apapun fakta kelainan ini tidak boleh itu merubah hukum. Karena sampai tangklet, logus selalu nanti seksnya dia sama siapa, dia tidak senang lelaki kok, senang perempuan tidak boleh. Kamu jangan terjebak, kenapa seks kamu posisikan sebagai kebutuhan pokok? Apa dia tidak bisa senang dengan hal lain? Nyatanya mangan bakso mulu-mulu nikmat. Wong ora kamu nafas. Saat kamu asik makan bakso, saat kamu asik melihat film, saat kamu asik belanja di mall, itu artinya ada keasikan-keasikan di luar seks yang haram, yang bentuknya kayak itu. Kenapa ketika diskusi seks seakan-akan seks menjadi kebutuhan pokok? Nyatanya kita sering asik karena makan yang kita sukai, asik karena nonton, asik karena bersengkrama. Tapi lalu kemudian pertanyaan dari barat kan sudah menyudutkan Islam. Orang yang punya kelainan khusus atau punya kebutuhan khusus, misalnya orang ditegur gay. Kenapa tidak disahkan saja? Wong dia memang tidak bisa suka perempuan. Bagi jawab gini, berapa dia tidak bisa suka selain lelaki atau perempuan, misalnya suka uang, suka tamasya, kan bisa. Wong Allah punya nikmat banyak. Ketika Allah wa asbaqu alaikum ni'amahu dzahiratan. Artinya kesalahan kita adalah ngitung nikmat itu hanya seks saja, untuk kenikmatan itu banyak. Misalnya latihan kiai di judul santri ini seneng ira karuan. Santri ketemu kiai dolani itu bisa senengnya gak. Artinya kan banyak kenikmatan-kenikmatan halal yang di luar kenikmatan haram. Paham ini rumah tenan. Umat Nabi itu dididik Nabi, apapun salahnya itu tidak boleh merubah hukum. Ya, tidak boleh merubah hukum.
Kita akan tetap mengatakan zina itu haram, nipu itu haram. Meskipun dari babel-babel ngoten, masuk santriwan es babel. Aduh, dagangan ra bodho iki ora apa. Wis ora muni ngono lah, pokoke kudu yakin nek iku tetep meskipun faktanya agak bodoh nih ora apa itu tenan. Wong golek bojo ngoten iki, ora ono nglamar gak bodoh nih. Ya tapi kan tetap kita meyakini Tuhan. Nah, keadilan yang dimaksud Nabi itu harus adil dalam hukum. Bukan harus dalam perilaku, tapi adil dalam hukum. Mengenai nih Quran diulang 3 kali. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, humul zalimun, humul fasiq. Itu wa man lam yahkum, bukan wa man lam ya'mal, bukan wa man lam ya'al. Paham? Mergo nek hukum wis rubah iku ngerti. Kayak sekarang pendeta-pendeta di Belanda, di Amerika susahnya bukan main. Karena di sana secara negara itu disahkan kawin tren. Bahkan di Belanda itu orang yang sudah tidak punya harapan hidup itu secara hukum negara sudah disahkan disuntik mati. Bayangkan kalau di Indonesia mengesahkan begitu. Kalau uang jelas koma, harapan hidup rendah, sementara nak diurusi menghabiskan biaya. Misalnya hukum nggak rubah, ya sudah dibunuh saja. Kayak apa? Kita berpendapat membunuh orang nggak boleh, bunuh diri tidak. Kalau ada fakta demikian, nak kira kelar ngobatnya ya benar. Tapi jelas tetap nggak boleh disahkan secara negara itu boleh dibunuh. Paham ya lengeling. Wabihi ya adilun, kita harus adil dalam hukum. Maka sekali tidak adil dalam hukum, faulai kabul kafirun, humul fasikun, humul. Karena banyak sekarang setelah penelitian ilmiah itu memang kelihatan ada kebutuhan tertentu itu kalau dituruti tidak ada selesainya. Yaitu tadi misalnya ada orang yang ditebir gay, ditebir lesbi. Jangan sampai hukum Islam dirubah hanya karena ada fakta-fakta orang yang cara berperilaku demikian. Dan kalau saya nggak sering nak teko kerja ini magrib, sering ketemu waria-waria. Kalau sering ngekei duit. Kalau nanti ditangkap di santri kulo, logus, wong ngono ra salat kelainan kok sampean ngekei duit. Ya, nak sudah kok kan rata salah. Nah, nak bareng iki dhewe terus ya lu sing salah. Nah, sudah kau ora ngarah. Karena kita sebagai muslim itu juga bingung ada di situ. Di satu sisi atas nama fikih itu melakukan haraman karena seorang waria itu mencintai sesama jenis misalnya. Tapi di sisi yang lain kita juga sadar fakta ilmiah memang dia tidak bisa mencintai yang lawan. Nah, kalau kamu sendiri bimbang secara hukum yang mesti benar, ciri utama Islam adalah rahmatan lil alamin. Yaitu sedekah. Kalau kamu ingin sedekah saja, tidak usah nyual. Soal hukum nggak boleh rubah. Karena sampai tangklet. Tapi dia kan punya kebutuhan biologis. Misalnya dia memang butuh seks. Harus disahkan dong sama yang sejenis. Nggak bisa. Dia nyatanya mau nari ya asik. Ngunakno kecerai ya asik. Berarti dia bisa asik dengan sesuatu di luar keharaman seks. Paham ya? Kenapa harus terjebak nikmat itu harus seks? Padahal dia buktinya juga mau ya seneng. Nari ya seneng. Paham ya? Makanya kalau sampean baca Quran wa asbahu alaikum ni'amahu dzahiratan wa batinah. Sebetulnya masih banyak nikmatnya Allah di luar nikmat yang bernama haram. Ini ku wow, nah ana wong biasa niklah iso gedhe-gedhe krana ngrungokno musik, santri ya iso asik gedhe-gedhe krana wiridan tadi. Hanya ada kenikmatan yang di luar nama keharam. Ini dikatakan oh wa mimman khalaqna ummatu yahduna bil haqqi wa bihi napa jadi. Selalu ada kelompok-kelompok yang cara berpikir masih waras. Dan dengan berpikir waras pula itu untuk menegakkan keadilan. Kita jangan katut Belanda, jangan katut Amerika yang karena ada fakta tertentu kemudian mengesahkan hukum nyuntik mati bagi orang yang tidak punya harapan hidup. Hukum Belanda cara ditakok ini yo, cara kula ya tetap bener Islam. Misalnya dia meyakinkan ini, wong Islam gak rasional, wong karuan gak ada harapan hidup, gak oleh disuntik mati. Itu kan namanya enggak ekonomis, wong karuan ngentekno biaya, misalnya cuci darah. Kenapa tidak boleh disuntik mati? Islam gak rasional. Jawab kula nggih enak. Sing gak rasional kuwi jare pinter, saiki nyerah. Mau tak mlebok menjadi pinter terus kan sebenarnya mereka juga punya paradoks sendiri. Mereka mengklaim dari dokter-dokter hebat, dokter unggulan, dokter yang hebat. Kenapa sekarang dia nyerah
Dengan memfonis orang itu tidak punya harapan hidup. Itu kan tinggal cara membahasakan. Kalau bahasa ekonomi memang kalau diteruskan pengobatannya akan menghabiskan uang miliaran karena sudah tidak. Coba sekarang dibahasakan ilmiah bahwa bapak dokter belum bisa menemukan obat, berarti bapak dokter masih bodoh, bapak dokter belum bisa menemukan solusi. Nak dirubah ngono, sing salah sapa? Mulai wong terjebak mbek bahasa. Lah iya nak dibahasane ekonomi, sawangane kudu disuntik mati. Lah iki nak diwali bahasane. Ngene lho Pak, iki berarti tim jenengan urung tiba. Nyatane ora iso menemukan obat. Jadi sekolah bapak orang kata, enggak memang ini susah. Yang aku era itu kan gampang. Orang satu gaya hukum mulai disuntik. Ternyata permainan tadi itu hanya permainan kata. Sebetulnya masih ada kata yang lebih rasional gitu. Di saat Anda tidak bisa, itu kesalahan Anda. Yang katanya pintar ternyata ada bisa. Jangan kemudian merubah hukum ini boleh dibu. Ya sama. Saat orang gay hanya menikmati seks dengan sejenis. Loh kenapa Anda bilang kenikmatan hanya seks? Saya tadi melihat orang gay di warung ya senang, di kafe juga senang. Sama lihat tadi dia naik mobil mewah juga senang. Kenapa Anda terjebak kalau nikmat harus di seks? Paham ya? Kita harus terlatih dengan pikiran Quran, bukan terjebak oleh desakan-desakan HAM, desakan-desakan liberal, desakan-desakan perilaku B. Kita harus ini wa mimman khalaqna ummatan yahduna bil haqqi ya. Kita harus berdoa dan berjuang supaya kita masuk ayat ini, masuk ummatan yahduna bil haqqi wa bihi ya. Rumu te umat Muhammad bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama hadis dan kau dalam wala.